Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin nabiyyina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumidin. Amma ba'du. Para hadirin yang semoga Allah rahmati, pada kesempatan hari ini alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan kita semua untuk bisa berkumpul bersama-sama di masjid yang semoga Allah rahmati. Ya, untuk mengawali kajian pada pagi ini insya Allah kita akan tahsinul Quran terlebih dahulu. Ya, setelah itu nanti dilanjutkan dengan kajian fikih yang akan disampaikan oleh Al-Ustadz Muhammad Atim LC hafizahullah ta'ala. Selanjutnya setelah itu nanti kita akan bagi kelompok untuk pembelajaran bahasa Arab. Ada kelas yang dasar yaitu dengan kitab Durusul Lughah, dan kelas selanjutan oleh Al-Ustadz langsung dipimpin. Untuk mempersingkat waktu silahkan dibuka mushaf surat Al-Fatihahnya kepada para bapak-bapak dan ibu-ibu. Kita akan bertilawah dulu bagaimana membaca Al-Fatihah dengan baik dan benar. Insya Allah kita di setiap pertemuan diawali dengan tahsin terlebih dahulu. Sudah ada, Bu? Pak? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. 1, 2, 3. Ikuti sekali lagi ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Yang pertama huruf hamzah a, yang kedua huruf ain. A'udzu ya, seperti itu ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Sedikit, jadi di kata alhamdu itu huruf H keluar dari tenggorokan yang tengah. Summa, berkata Imam Ibnu Az-Zari di dalam matannya, summa liwastihi fa'ainun ha'u. Kemudian huruf ain dan ha itu keluar dari tengah tenggorokan. Tapi sanes pas di tengah napisan, upami di tengah napisan susah. Tapi agak ke atas sedikit. Ha ya. Yang paling bawah makhraj yang aqsal halqi ini hamzah dan ha. Tadi hamzah dan ha ini di aqsal halqi, wastul halqi dan adnal halqi. Ya, yang ini ghain dan kha. Nah, jadi alhamdulillah kebanyakan kaum muslimin yang membaca huruf ha jadi huruf ha, alhamdulillah. Nah, dan ini kalau menurut para ulama kesalahan jali. Apa itu kesalahan jali, Pak? Kesalahan jali itu adalah kesalahan yang merubah arti Al-Quran ya. Jadi ha dan ha ini tidak boleh tertukar, ain dan hamzah tidak boleh tertukar. Dan
hati-hati hilang juga tasjid di kata Ar-Rahmanir-Rahim. Coba 1, 2, 3. Ya. Mengapa? Karena kalau di dalam kaidah bahasa Arab, ya, hilang satu tasjid itu merubah arti. Seperti di kadzdzaba, ya. Kadzdzaba itu kan ada tasjid. Kadzdzaba itu artinya kadzdzaba Tsamudu, ya, kau mendustakan, ya. Kalau kadzdzaba berbohong. Jadi di kata Ar-Rahman ini rohnya ada 2. Ar-Rahman. Jangan sampai hilang. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Maliki yaumiddin. Ya. Jadi ketika maliki yaumid itu ada tasjid, jangan sampai hilang. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya, pelan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya, jadi di dalam membaca Al-Quran itu ada namanya mizanul harokat, timbangan dalam membaca harokat harus sama. Kata Imam Asy-Syatibi dalam keterangannya, janganlah mengurangi timbangan, ya, dalam membaca. Iyyaka na. Jadi yang dimaksud timbangan itu jangan ada yang kecepatan seperti iyyaka na'budu wa harus konsisten. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Sekali lagi 1, 2, 3. Ihdinas siratal mustaqim. Di aqsal halqi. Ihdinas itu sod ujung lidah ke gigi seri bawah, dan sod ini huruf tebal. Kalau dalam bahasa tahsin itu huruf isti'la. Ihdinas ya, jadi jangan ihdinas si, kalau si itu huruf sin. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. An'amta 'alaihim. An yang pertama hamzah, yang kedua ain. An'amta 'alaihim. Jadi diperjelas. Ulangi lagi. Siratal 1, 2, 3. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kata ghairil maghdu itu ghain huruf tebal. Maghdu nggak boleh mantul karena bukan huruf qalqalah. Sebagian orang membaca huruf ghain itu mantul. Ghairil maghdu ghain tidak boleh mantul. Maghdubi. Dan huruf kata maghdu itu huruf dod itu tebal. Maghdubi. Jangan magdu. Kalau magdu itu huruf dal. Maghdubi 'alaihim waladdallin. Huruf dha itu la do sa'i saura am yumnaha cenah. Wow. Jadi dot itu
wa dhawu idfatihi waliya la dosa min aisyara yumnaha. Jadi mengarah ke pinggir lidah, sisi lidah ke atas langit-langit mulut. Do boleh, la dosa aisyara yumnaha boleh kiri atau kanan. Tapi bagusnya itu dua-duanya kalau bisa. Wala ghairil maghdu dan huruf tebal. Ya memang perlu dilatih ya Pak Ibu. Insyaallah mungkin sekali lagi sekarang dari bismillah sampai ayat terakhir bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya, alhamdulillah. Jadi begitulah membaca surat Al-Fatihah yang sesuai dengan kaidah tajwid. Insya Allah nanti bisa dipraktekkan dan dilatih di rumah. Ya, untuk selanjutnya insya Allah kita akan langsung ke kajian utama, yaitu kajian fikih dari kitab Matan Abu Suja dan Bulughul Maram. Kepada Ustadz, waktu dan tempat dipersilahkan. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dahu. Alhamdulillah para jamaah Bapak Ibu rahimakumullah, kita bersyukur di pagi hari ini bisa bersama-sama yang berkumpul di rumah Allah ini. Mudah-mudahan menjadi keberkahan bagi kita semua. Yang kita awali majelis kita dengan membaca Al-Quran, tahsin, dan kemudian insyaallah kita akan belajar bersama di pertemuan sekarang mengkaji ilmu fikih. Ya, di mana insyaallah ini program rutin, program ilmu syar'i dan bahasa Arab. Insyaallah di sesi yang kedua nanti bahasa Arab, dengan maksud bahwa kita ingin mempelajari Islam ini ya lebih teratur, ya lebih sistematis, ya lebih jelas ya tahapannya. Dan untuk ilmu syar'i ini, pertemuan sebelumnya kita sudah mulai ya membahas ilmu akidah, dan insyaallah di kesempatan kali ini kita akan mulai masuk pertemuan pertama, ilmu fikih. Ilmu fikih untuk panduan yang akan kita gunakan ya, kita menggabungkan dari kitab para ulama yang menyusun kesimpulan-kesimpulan fikih ya, poin-poinnya. Itu salah satu matan yang cukup terkenal, yaitu matan Abi Suja. Ya, dan matan ini sebetulnya disusun berdasarkan madhab Syafi'i ya.
matan ini. Tetapi kita tidak hanya dari matan ya, dan juga menggabungkan dengan dalil-dalilnya, yaitu yang kita jadikan panduan kita Bulughul Maram. Bulughul Maram ini kumpulan hadis-hadis yang berkaitan dengan hukum-hukum fikih. Ya, jadi kita tidak mendikotomikan pembelajaran ilmu fikih antara mempelajari matan-matan yang merupakan hasil ya produk fikih dengan dalil-dalilnya. Kita ingin menggabungkan karena ini adalah kekayaan yang telah diwariskan oleh para ulama. Ya, jadi rugi kalau kita tidak meraup ya ilmu dari para ulama yang terdahulu itu. Jadi sebelum kita masuk membahas ke pembahasan ilmu fikihnya, kita akan mulai dengan pengantar ya terlebih dahulu. Ya, tapi sambil saya akan membahas pengantar tentang ilmu fikih, kita bisa mulai membaca pengantarnya Abu Suja ya di dalam matannya. Barangkali ada yang sudah membawa matannya, matan Abu Suja. Iya, matannya aja, matannya. Ini yang sudah bisa ya membaca Arab Wudu ini sebetulnya bisa sambil praktek di sini. Ya, jadi kita mengkaji kitab ya sambil para peserta yang sudah bisa itu bisa berlatih ya membacanya. Ya, tafadhal barangkali ada yang membaca mukadimahnya terlebih dahulu. Ustaz Syukri mungkin. Yang depan sih. Ya, pengantar. Ya, alhamdulillah. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Kalimatun yang itu kalimat. Yang alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu ala sayyidina. Oh, beda ini maksudnya. Oh, beda. Berarti langsung yang ke kolanya aja, kola Qadi Abu Suja. Yang sa'alani ba'dul asdiqa. Sa'alani ada? Ini mah Imamu Alamatul Syamsuddin. Judulnya apa? Judul kitabnya itu? Oh, Fathul Qarib. Fathul Qarib syarahnya ya, syarahnya. Ya. Bismillah ya, kita lihat di sini di dalam kitab matan yang saya pegang. Sini dikatakan ya, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi tahirin. Ya, jadi sholawat kepada junjungan kita itu Muhammad, Nabi dan keluarganya yang suci, wa sahabatihi ajmain, dan para sahabatnya seluruhnya. Qala al-Qadi Abu Suja, Qadi Abu Suja Ahmad bin Husain bin Ahmad al-Asfahani rahimahullahu ta'ala. Ya, beliau berkata, jadi ini menjadi pengantar kenapa beliau menulis kitab ini. Sa'alani ba'dul asdiqai, sebagian teman memintaku, ya hafizahumullah, semoga Allah menjaga mereka ya ta'ala. Biasanya ketika disebut teman itu bisa juga maksudnya adalah murid. Ya, karena para ulama itu menganggap murid-murid mereka itu ya sahabat, teman. Makanya Rasulullah juga kan murid-muridnya itu sahabat, para sahabat. An amala mukhtasaran, untuk membuat ringkasan fil fikhi, dalam fikih, fi madhabi fi a'la madhabil Imam Syafi'i rahmatullah, di atas madhab Imam Syafi'i rahmatullah ta'ala alaih, wa ridwanuhu, dan keridwaannya, fi ghayatil ikhtisar, yang sangat ringkas, wa nihayatil ijaz, ya, dan di puncak keringkasannya. Ijaz juga sama artinya ringkas. Liyaqruba 'alal muta'allimi darsuhu,
ya, agar dekat kepada pembelajar dalam mempelajarinya. Wa yashulu 'alal mubtadi' hifdzuhu, dan mudah bagi pemula untuk menghafalnya. Ya, jadi perlu bagi orang yang permulaan ya di dalam mempelajari ilmu itu diberikan inti sari ilmu yang mudah dihafal, mudah dipahami. Ya. Karena tujuan dari dari ilmu itu kan adalah untuk diamalkan. Ya, jadi ilmu itu agar dipahami sehingga bisa diamalkan. Kalau belajar ilmu tidak paham, nanti bagaimana diamalkannya? Tidak bisa. Gitu ya. Jadi tujuan kita adalah bisa memahami ilmu, lalu kita bisa mengamalkannya. Wa an uktsira fihi minat taksimat, dan agar aku memperbanyak di dalamnya pembagian-pembagian. Ini untuk memudahkan. Misalnya apa saja macam-macam air, apa saja rukun-rukun wudu begitu. Agar memudahkan untuk diingat dan diamalkan. Ya. Karena kalau kita mempelajari hanya dalil-dalil saja, ayat Quran, hadis, ya itu kan masih butuh untuk disimpulkan. Ya. Tujuannya tadi agar mudah untuk diamalkan. Begitu. Karena tujuan ilmu dalam Islam itu bukan hanya untuk dikaji. Ya, bukan hanya untuk diteliti atau menjadi istilahnya kepuasan intelektual, bukan. Tujuan ilmu dalam Islam semuanya adalah untuk diamalkan. Jadi ilmu untuk amal, bukan ilmu untuk ilmu. Ya, bukan ilmu untuk prestasi akademik, untuk kebanggaan diri gitu, bukan. Untuk mengejar titel ya, gelar, tidak. Jadi ilmu dalam Islam semuanya adalah untuk diamalkan. Wa hasril hisal, dan membatasi macam-macam. Fa ajabtuhu, lalu aku menjawabnya ila dzalika, kepada hal itu, taliban, dengan berharap lis-sawabi, ya, pahala, ragiban ilallah, berharap kepada Allah, fit taufik, di dalam memberikan taufik, lis-shawab, kepada yang benar. Innahu ala ma yasha'u qadir, sesungguhnya Dia Allah Maha berkuasa atas apa yang Dia kehendaki. Wa bi ibadihi latifun khabir, ya, dan kepada hamba-hambanya Allah itu Maha lembut, Maha mengetahui, ya, atau Maha mengabarkan, memberitahukan setiap amal yang dilakukan oleh manusia. Jadi itu pengantar dari penulis ya, Abu Suja, di dalam matannya ini. Nah, kita mengenal apa sih itu fikih. Fikih itu apa? Ya, fikih menurut bahasa adalah al-fahmu, faham. Ya, sebagaimana arti ya, asal secara bahasa fikih itu faham. Artinya bagaimana sih kita memahami agama. Ya. Nah, ketika di awal Islam, di zaman Rasulullah, zaman para sahabat, penggunaan kata fikih ini masih bersifat umum, dalam arti memahami agama secara keseluruhan. Ya, karena inti ajaran Islam itu, sebagaimana di pertemuan sebelumnya di kajian akidah ya, sudah kita bahas, ada 3 kan inti ajaran Islam itu. Ya, 1 berkaitan dengan akidah atau iman. Yang kedua berkaitan dengan Islam, rukun Islam. Nah, rukun Islam ini rinciannya ilmu fikih. Kemudian ihsan, yang yaitu rinciannya di dalam ilmu akhlak atau ilmu suluk. Jadi 3 inti ajaran Islam itu 3 itu. Ya, iman, Islam, ihsan. Ya, jadi ketika disebut fikih pada masa awal, maksudnya memahami agama secara keseluruhan, baik akidahnya,
ya, fikihnya dan juga akhlak. Nah, ini berdasarkan misalnya hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, yang menyebutkan ya, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Siapa yang Allah kehendaki kebaikan kepadanya, maka Allah akan membuatnya yufaqihu, itu dari kata fikih, memahamkan dia dalam agama. Ya, memahamkan. Begitu juga di Al-Qur'an, surat At-Taubah ya 122 ya kalau tidak salah. Walau makana lil mu'minina liyanfiru kafah walaula nafara min kulli firqatin minhum ya liyatafaqahu fid din wa liyunziru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdharun. Tidak selayaknya orang-orang beriman itu pergi semuanya ke medan perang. Hendaklah ada ya satu kelompok dari berbagai kelompok itu, ya, orang-orang yang liyatafaqahu fiddin. Nah, tafaqahu, kata tafaqahu itu dari fikih. Ya, agar mereka memperdalam agama, memahami agama. Makanya program kita namakan Akademi Tafaqquh Fiddin. Ya, jadi memahami agama. Ini lengkap. Ya, ilmu-ilmu Islamnya kita pelajari, ilmu inti yang 3 tadi, kemudian juga ilmu alatnya. Ya, ilmu alat bahasa Arab yang paling penting. Ya, termasuk juga Al-Qur'annya, ilmu Al-Qur'an, karena dia sumber ajaran kita Al-Qur'an dan Sunnah. Itu dipelajari secara lengkap supaya kita bisa memahami agama ini secara utuh. Karena tidak sedikit orang-orang yang keliru di dalam memahami agama ini karena tidak lengkap, karena tidak utuh. Hanya memahami dari salah satu bagian, salah satu sudutnya saja. Jadi mempelajari Islam ini harus utuh, harus lengkap supaya tidak salah paham. Ya, ada orang yang hanya ngurusin urusan hati saja gitu. Membersihkan diri, akhlak, tapi fikih, tata cara ibadah, hukum-hukum dia tidak pelajari. Ya, sehingga akan keliru di dalam menjalankan Islam. Disangkanya Islam ini hanya cukup dengan zikir saja, mengulang-ulang terus. Ya, zikir banyak. Sedangkan hukum-hukum syariat tidak dia ketahui, tidak dia perhatikan pengamalannya. Ya. Nah, itu yang membuat Islam itu mundur. Orang-orang kafir ya, khususnya para musuh Islam, justru mereka menguasai bidang-bidang kehidupan. Karena orang Islamnya membatasi diri untuk ngurusin kebatinan, ngurusin zikir terus-menerus. Padahal Islam tidak hanya berbicara masalah zikir. Ya. Hukum itu juga tidak hanya berkaitan dengan ritual ibadah. Ya, ada hukum di dalam berbagai bidang kehidupan, dalam masalah ekonomi dan dalam masalah politiknya, dalam mengurus negara ini, mengurus alam ini bagaimana. Semua ada hukumnya. Ya. Nah, ini ketika tidak dipelajari orang kaum muslimin, maka terjadilah kemunduran. Disangkanya Islam itu hanya ritual. Jadi keliru. Islam itu tidak seperti agama lain. Ya, Islam itu adalah ajaran yang lengkap. Ya, sistem kehidupan yang lengkap, mengatur berbagai bidang kehidupan. Beda dengan agama lain yang hanya sebatas ritual, spiritual. Ya, bersemedi gitu, itu agama. Sedangkan urusan kehidupan itu tidak diatur di dalam agama mereka. Itu beda dengan Islam. Ada aturannya. Sampai memilih pemimpin juga ada aturannya, begitu kan. Ngurus negara juga ada aturannya. Itulah Islam ya, kesempurnaan Islam. Nah, jadi makna fikih pada awalnya itu bermakna umum, memahami agama secara keseluruhan. Ya, dan banyak hadis yang menunjukkan keutamaan untuk memahami agama itu. Ya, bahkan hadis yang paling terkenal
Ya, orang yang mempelajari agama ini itu lebih baik daripada orang yang hanya sekedar rajin ibadah saja. Ya, Rasulullah menyebutkan dalam salah satu hadisnya, fadlul alimi 'alal amidi kafadlil qamari lailatal badri 'ala sairil kawakib. Keutamaan orang yang berilmu, orang yang mengetahui ilmu agama, faham agama, dibandingkan dengan seorang yang abid, orang yang hanya rajin ibadah saja tapi tidak mau menambah ilmu agama, ya itu seperti bulan purnama, cahayanya itu seperti bulan purnama yang besar, yang terang, dibandingkan cahaya bintang-bintang yang kecil itu. Jadi lebih terang, lebih besar cahayanya. Ya. Nah, beliau juga menyebutkan keutamaan orang yang mempelajari agama ini, kafadli ala adnakum. Ya, seperti keutamaannya aku dibandingkan orang yang paling rendah dibanding kalian. Ya, betapa tingginya posisi orang berilmu, orang yang paham terhadap agama. Ya, bandingannya seperti Rasulullah dibandingkan orang yang paling terendah di antara sahabat. Jauh gitu kan bandingannya. Ya. Bahkan menurut setan sendiri, sebagaimana diinformasikan oleh Rasulullah, ya bukan saya langsung dari setan ngomong, saya tidak, tapi Rasulullah yang memberitahukan, ya setan itu mengakui bahwa menghadapi seorang yang faham terhadap agama, ahli, ya faqih di dalam agama, itu lebih berat daripada menghadapi 1000 orang ahli ibadah. Ya, 1000 orang ahli ibadah masih mudah untuk digoda oleh setan, tapi seorang yang ahli fikih, paham terhadap ilmu agama, itu berat bagi setan. Ya. Karena orang yang ahli fikih itu tahu celah di mana setan itu menggoda, tahu ilmunya sehingga bisa terhindar. Sedangkan orang yang hanya semangat ibadah, ahli ibadah, bisa jadi dia rajin ibadah tapi keliru dalam ibadahnya. Karena setan itu menggoda manusia bukan hanya dengan kemaksiatan, bukan hanya orang untuk berbuat maksiat saja. Kalau maksiat itu jelas. Orang yang bermaksiat sendiri menyadari bahwa dia sedang bermaksiat, bahwa itu adalah dilarang, itu dosa. Ya, tapi kalau orang yang sedang beribadah, setan juga menggoda ketika di dalam hal ibadah, menyangkanya dia sedang ibadah, dia sedang beramal soleh, tapi ternyata keliru, dibelokkan oleh setan, dan dia tidak menyadari itu keliru, sehingga itu menjadi cara setan paling ampuh. Makanya beribadah, beramal soleh itu pakai ilmu di dalam Islam, bukan hanya sekedar semangat. Ya, nah ini kan kita lihat ya orang-orang yang baru hijrah gitu ya, semangat dalam Islam. Ya, ini harusnya belajar dulu agama secara benar, jangan sampai salah. Ada yang semangatnya ingin jihad gitu kan, tapi tidak dibekali dengan ilmu, akhirnya keliru. Ya, mengkafirkan banyak orang-orang muslim gitu. Ya. Karena tidak belajar ilmu, dia hanya mengandalkan semangat. Nah, hati-hati. Ini jebakan setan. Tipuan setan ya, talbisu iblis. Tipuan iblis. Nah, makanya kita bersyukur bisa hadir di tempat ini, tujuan kita ingin memperdalam agama. Nah, tapi kemudian di masa berikutnya ketika berkembang ya ilmu-ilmu Islam, perlu ditulis ilmu Islam itu, perlu dibukukan, dikodifikasi. Ya, khususnya di zaman tabi'ut tabi'in. Ya, karena di zaman sahabat itu kan mereka masih bertemu dengan Rasul ya. Ketika ada permasalahan langsung bertanya kepada Rasulullah. Begitu juga di zaman tabi'in, mereka ya masih bisa bertanya kepada para sahabat. Ya, yang sahabat itu
telah dijamin oleh Allah seluruhnya adalah orang-orang yang amanah, orang-orang yang jujur. Mereka tidak mungkin berdusta atas nama Nabi, tidak mungkin. Makanya ada menjadi kaidah ya di dalam ilmu hadis itu, as-sahabatu kulluhum udul. Sahabat itu semuanya adil, adil dalam arti amanah, dipercaya, tidak mungkin berdusta atas nama Nabi. Ya, dan juga mereka orang-orang yang ahli dalam bahasa Arab ya, secara alami, sehingga mudah di dalam memahami Al-Quran, hadis. Apalagi sahabat itu kan menyaksikan langsung Rasulullah, sehingga paham betul maksud ya dari yang disampaikan itu, baik ayat ataupun hadis. Nah, tetapi di zaman zaman atba'ut tabi'in, tabi'ut tabi'in, ya generasi ketiga, mereka bertemu dengan tabi'in. Tabi'in itu kan tidak semuanya soleh. Ya, bahkan banyak penyimpangan-penyimpangan itu mulai dari di generasi tabi'in. Ya, sebetulnya mereka tidak tergolong tabi'in yang soleh, yang diakui. Ya, sehingga perlu penelitian di zaman tabi'ut tabi'in itu. Ya, perlu penelitian, hadis harus diteliti dulu dari siapa ini gitu kan. Diterima dari siapa. Nah, kemudian ilmu-ilmu itu kemudian berkembang di zaman tabi'ut tabi'in, termasuk ilmu fikih. Nah, ilmu fikih ketika disebut ilmu fikih itu sudah menjadi istilah. Maksudnya adalah ya al-ilmu bil ahkami syar'iyyatil amaliyah, ya al-muktasabu min adilatiha at-tafsiliyah. Yaitu makna fikih secara khusus. Ilmu ya mengetahui bil ahkam syariah, hukum-hukum syariat, ya al-amaliyah yang bersifat amalan, yang bersifat fisik. Ya, yang bersifat fisik ini untuk membedakan dengan akidah. Kalau akidah ya dia berkaitan dengan keyakinan, dengan hati, bukan berupa amalan fisik. Juga untuk membedakan dengan ilmu akhlak. Kalau ilmu akhlak itu amalan hati. Ya, ilmu akhlak itu kan amalan hati. Ya, amalul qalbi. Ya, seperti mencintai Allah, ridha, ikhlas, tawakal gitu ya, itu wilayahnya ilmu akhlak. Bersabar, bersyukur gitu ya. Menjauhi penyakit-penyakit hati ya, riya, sombong, ujub dan sebagainya, itu ilmu akhlak. Nah, sedangkan ilmu fikih berkaitan dengan hukum-hukum fisik, amalan fisik. Dari mulai sholat itu kan ada gerakannya, ada amalan fisiknya. Ya. Amalan yang paling utama sholat, paling pertama dihisab. Ya, dan syarat yang paling utama dalam sholat itu toharoh, bersuci. Makanya selalu dalam ilmu fikih itu dibahas paling pertama itu toharoh. Kenapa toharoh? Karena berkaitan dengan ibadah yang utama, yaitu sholat. Itu. Ya, zakat, saum, haji. Nah, secara umum itu bisa dibagi dua fikih itu. Ada fikih berkaitan dengan ibadah, artinya ibadah mahdoh, hubungan langsung dengan Allah. Ya, ada yang bersifat muamalah, hubungan dengan sesama, ya, sesama manusia. Secara umum dibagi dua. Makanya kalau kita mempelajari fikih ini, kita akan tahu ternyata Islam itu syariatnya lengkap, mengatur semua urusan kehidupan tadi itu. Muamalah juga nanti dibagi-bagi, ada yang berkaitan dengan transaksi, ya, jual beli, perdagangan, berkaitan dengan pernikahan, berkaitan dengan warisan, berkaitan dengan hukum-hukum pidana, bahkan itu semuanya lengkap. Begitu. Jadi ilmu bil ahkam syar'iyyah al-amaliyah al-muktasabu, yang dihasilkan. Ya, min adillatiha, dari dalil-dalilnya,
at-tafsiliyah, ya, yang rinci, secara rinci. Jadi fikih ini, hukum-hukum ini kita bisa memahaminya, menggalinya, menyimpulkannya dari mana? Dari dalil. Ya, dalil itu ada dua yang utama, yaitu Al-Quran dan Sunnah. Karena sumber ajaran Islam ini ya cuma dua itu. Tidak bisa dari yang lain. Bukan dari pemikiran sendiri, bukan. Bahkan jelas Rasulullah SAW mewasiatkan, taraktu fikum amroini, aku tinggalkan untuk kalian itu dua perkara. Ya, ma in tamasaktum bihima, selama kalian berpegang teguh kepada dua hal itu, lan tadillu abada, tidak akan pernah sesat selamanya. Kitabullah wa sunnatu nabi. Kitab Allah yaitu Al-Quran dan sunnah nabinya. Ya, jadi dua, Al-Quran dan sunnah. Lalu kenapa kemudian hukum ini kita terima dari ulama? Ya, apakah para ulama itu membuat hukum sendiri? Pertanyaannya tidak. Ya, para ulama itu bukan membuat hukum sendiri, bukan berdasarkan pemikirannya sendiri. Ya, mereka menggali hukum dari Al-Quran dan Sunnah. Disimpulkan dari Quran dan Sunnah oleh para ulama itu. Ya, jadi kalau ada fatwa, misalnya fatwa itu bukan hasil pemikiran murni dari ulama, tidak, tapi harus berdasarkan dalil Al-Quran dan Sunnah. Makanya pengertian fatwa itu apa? Pengertian fatwa itu kan al-ikhbaru an hukmillah, memberitahukan tentang hukum Allah. Hukum Allah tadi dari Quran dan Sunnah, dipahaminya. Ya, lalu kenapa kok timbul perbedaan pendapat di dalam fikih? Ya, di sini kita harus mengetahui bahwa ayat-ayat Quran dan hadis-hadis Nabi itu, ya, cara memahaminya, ya, atau makna yang bisa dipahami dari Al-Quran dan hadis dan Sunnah itu ada dua jenis. Ada dua jenis. Yang pertama disebut qat'i. Yang pertama disebut qat'i. Qat'i itu artinya tegas, ya, tidak mengandung kemungkinan lain. Jadi maknanya itu hanya satu saja, menunjukkan kepada satu makna, tidak menunjukkan kepada makna lain. Ya, tegas dan mudah untuk dipahami. Itu jenis pertama, qat'i disebutnya. Ya, yang kedua ada makna-makna dari Al-Quran dan Sunnah itu disebutnya zanni. Zanni itu tidak tegas. Ya, dia menunjukkan tidak kepada satu makna, menunjukkan dipahami maknanya bisa berbeda. Ini supaya paham dulu ya dasarnya kita mempelajari fikih ini. Makanya nanti jangan kaget ketika kok banyak perbedaan pendapat nih. Gitu. Karena memang dalil-dalil itu sendiri ada dua jenis. Satu qat'i, yang tegas hanya menunjukkan satu makna. Nah, yang qat'i ini tidak mungkin para ulama berbeda pendapat. Semuanya akan sepakat dalam hal yang qat'i ini. Sedangkan yang zanni inilah yang memungkinkan terjadinya perbedaan pendapat. Ya. Nah, yang qat'i ini yang disepakati inilah yang menjadi prinsip dasar di dalam Islam. Kalau ada orang menyalahi sesuatu yang sudah qat'i, yang sudah tegas maknanya di dalam Islam,
di dalam Al-Quran dan Sunnah, maka dia menyimpang dari Islam. Patokan, maka dia menjadi patokan. Misalnya rukun iman 6. Allah itu esa, qul huwallahu ahad. Katakanlah Allah itu esa, itu qat'i, tegas. Maka semua umat Islam sepakat bahwa Allah itu satu. Enggak mungkin makna ahad diartikan 2, diartikan 3, tidak mungkin. Qat'i ini yang menjadi kesepakatan. Kalau ada orang melanggar kesepakatan yang qat'i ini, berarti dia keluar dari Islam. Jadi standar patokan itu yang qat'i. Wajibnya sholat 5 waktu. Ya, semua sepakat, tidak mungkin ada yang berbeda. Karena tegas qat'i, dan qat'i itu tidak harus dengan satu dalil. Bisa dari banyak dalil dikumpulkan sehingga qat'i kuat. Menggabungkan dari ayat yang mengatakan aqimus shalah, dirikanlah sholat, perintah secara asal menunjukkan wajib, lalu diterangkan oleh Nabi tata caranya, lalu waktunya juga diterangkan oleh Nabi. Bahkan di Quran juga sebetulnya ada menunjukkan isyarat kepada waktu 5 waktu itu. Ya, dan secara tegas Rasul menyebutkan dalam hadis, taradallahu alaikum khamsa salawatin fil yaumi wal lailah. Allah mewajibkan kepada kalian 5 salat pada sehari semalam. Lalu diterangkan apa saja dalam hadis semua itu. Sehingga qat'i ini disepakati. Wajibnya salat 5 waktu, wajibnya zakat, wajibnya haji, haramnya riba, haramnya mencuri, itu semuanya qat'i, tegas. Tidak mungkin ada ulama yang berbeda pendapat. Nah, sedangkan wilayah zonni yang memungkinkan terjadinya perbedaan pendapat, itu pada dalil-dalil yang dipahaminya itu bisa berbeda. Salah satu contoh ya, sebelum nanti kita pelajari secara satu persatu. Salah satu contoh, misalnya apakah mengusap kepala dalam wudu itu sebagian ataukah seluruhnya? Ya, dalam ayatnya bagaimana? Allah Subhanahu wa taala mengatakan tentang thaharah. Nanti untuk kita membahas fikih thaharah ini, nanti ayat Qur'annya bisa sambil dihafal. Surat Al-Maidah ayat 6. Surat Al-Maidah ayat 6 itu bicara tentang thaharah secara lengkap. Wudu, mandi, tayamum, ada semua di situ. Dasarnya. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas shalat faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu bi ru'usikum. Wahai orang-orang beriman, jika kalian hendak mendirikan salat, maka cucilah wajah-wajah kalian dan tangan-tangan kalian sampai sikut, dan usaplah kepala kalian. Wamsahu bi ru'usikum. Nah, apakah mengusap kepala itu sebagian ataukah seluruhnya? Dalam ayat itu tidak tegas. Bisa berkemungkinan dipahami seluruhnya, bisa kemungkinan dipahami sebagian. Karena di situ ada huruf ba, wamsahu bi ru'usikum. Ada huruf ba. Huruf ba itu dalam bahasa Arab maknanya ada 14. Ya, sebagaimana disebutkan di dalam Alfiyah Ibnu Malik. Ada 14. Nah, makanya berbeda pendapat para ulama. Ya, nah, para ulama yang mengembangkan ilmu fikih itu tadi di zaman tabi'ut tabi'in tadi itu. Zaman tabi'ut tabi'in muncul para ulama, ya, mereka berijtihad dengan keluasan ilmu mereka itu. Ya, sehingga mereka menjadi tokoh utama, menjadi para imam. Ya, di sana ada Imam Malik, ada Imam Syafi'i, ada Imam Ahmad, ada Imam Abu Hanifah. Ya, dan selain yang 4 ini banyak. Ada Sufyan bin Uyainah, ada Al-Auza'i, ada Lais bin Sa'ad. Banyak sekali di zaman tabi'ut tabi'in itu. Ya. Nah, mereka beristihad di dalam menggali ilmu fikih ini, kemudian diajarkan kepada murid-murid mereka terus.
Nah, dari ulama-ulama di zaman tabi'ut tabi'in ini yang paling banyak pengikutnya itu 4 itu, maka dia menjadi madhab. Nah, jadi yang namanya madhab itu adalah seperti itu. Mulai dari imam yang berijtihad menggali hukum, ya, dari dalil-dalil tadi itu. Lalu banyak murid-muridnya, terus pengikutnya, dan yang paling banyak itu 4, sehingga sampai sekarang terus ada para pengikutnya, yaitu disebutnya madhab Hanafi yang imamnya adalah Abu Hanifah, madhab Malik imamnya Imam Malik bin Anas, madhab Syafi'i imamnya Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, madhab Hanbali imamnya Ahmad bin Hanbal. Nah, sebetulnya di zaman mereka dulu bukan hanya 4 para ulama ahli ijtihad itu, banyak sebagaimana yang tadi saya sebutkan, tapi karena lebih banyak pengikut. Nah, disinilah terjadi perbedaan ketika memahami dalil yang zonni tadi, mengusap kepala. Di situ ada huruf ba. Ada ulama yang menyimpulkan wajib mengusap kepala seluruhnya. Ya, contohnya madhab Malik dan madhab Hanbali, Ahmad bin Hanbal. Ya, itu mewajibkan mengusap kepala seluruhnya dalam wudu. Sedangkan madhab Syafi'i dan madhab Hanafi, ya, Abu Hanifah, itu membolehkan mengusap kepala sebagian. Bagaimana cara memahaminya? Berbeda dalam memahami huruf ba, hanya memahami huruf ba saja. Makanya kita mempelajari ilmu agama, mempelajari fikih, ini butuh bahasa Arab, mempelajari bahasa Arab supaya pemahaman kita bisa mendalam. Karena Quran hadis itu bahasa Arab. Bagaimana cara kita memahaminya? Ya, ulama yang memahami seluruhnya, ba di situ menunjukkan makna asal, yaitu disebutnya ilsaq. Ilsaq itu menempel. Jadi ketika mengusap kepala harus nempel mengenai semua kepala. Ditambah dengan bagaimana cara Nabi mempraktekkan mengusap kepala. Bada abi muqaddami ra'sihi, memulai depan kepala, summa radahu ila qafahu, summa sampai ke belakang, lalu dikembalikan lagi ke depan. Praktek yang dilakukan oleh Nabi ternyata kan mengusap kepala seluruhnya. Nah, sedangkan ulama yang mengambil kesimpulan boleh sebagian, Imam Syafi'i dan Hanafi, ya, itu memahami ba di situ adalah litab'id, menunjukkan sebagian. Apakah ada dalam bahasa Arab makna ba untuk litab'id? Ada. Salah satu makna dari 14 oleh para ahli bahasa diterangkan ada. Ya, misalnya akhudhu bisaubihi, saya menarik bajunya. Menarik kan sebagian. Bi di situ menggunakan huruf ba. Akhudhu bisaubihi, saya mengambil bajunya. Bi di situ sebagian. Ya, di dalam hadis juga ada landasannya. Jadi masing-masing berpaku kepada dalil. Begitu. Nah, itulah terjadi perbedaan pendapat. Makanya kita pelajari perbedaan, kita ketahui dalilnya masing-masing. Nah, tinggal kita mau mengamalkan yang mana. Karena dalam mengamalkan otomatis kita harus milih salah satu, tidak mungkin semuanya. Ya, nah, kita mencoba dari penjelasan ulama lagi, para ulama setelahnya banyaklah yang menggali lagi. Ya, baik dari segi tadi memahami dari segi bahasa Arabnya, memahami hadis, kemudian hadisnya mana yang sahih, mana yang tidak oleh para ahli hadis, diteliti lagi para ulama setelahnya. Nah, kita pelajari itu sampai kepada kesimpulan mana yang kita anggap lebih kuat, gitu. Ya, karena tadi yang harus lebih jadi patokan itu mana dalil yang kuat. Dalil yang kuat itu bisa misalnya ada di mazhab Syafi'i, bisa ada di mazhab Malik, bisa ada di mana saja. Ya, kita fokusnya kepada secara ilmiah objektif pada permasalahan. Hasil dari kita mempelajari dari para ulama juga, dan ulama itu kan banyak.
Bukan hanya di mazhab Syafi'i saja ulama itu. Kita pelajari kitab-kitab mereka sampai kepada kita pelajari. Gitu. Ya, nah hasilnya yang sependek hasil kajian saya, insya Allah kita akan bahas, kita sampaikan. Ya, misalnya dalam permasalahan tadi, ya kita lebih menguatkan pendapat yang mengatakan wajib mengutap seluruhnya. Ya, karena ada pertimbangan. Begitu. Nah, walaupun yang kita bahas kan fikih mazhab Syafi'i. Matan mazhab Syafi'i ini adalah untuk kita mengenal hasil usaha para ulama dalam menyusun hukum-hukum fikih. Tapi bukan berarti kita harus terpaku seluruhnya ke sini. Makanya kita gali dari dalil-dalilnya. Lalu kita berusaha memilih yang terbaik, karena kan kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beramal dengan amalan yang terbaik. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah yang menciptakan kematian dan kehidupan untuk menguji kalian siapa yang paling baik amalnya. Jadi pada saat kita mau mengamalkan, pilih yang terbaik. Bagaimana kita bisa menghasilkan amal terbaik? Usaha yang sungguh-sungguh. Dari perbedaan pendapat para ulama itu kira-kira kita ngambil yang terbaik yang mana? Yang dalilnya lebih kuat. Gitu. Walaupun tadi karena dalam hal zoni yang berbeda pendapat ini, kita tidak menyesatkan kepada pendapat yang berbeda. Yang mengusap sebagian kepala, ya kita hormati karena itu juga ada para ulamanya. Begitu. Jadi jangan merasa kaget, Pak, dengan perbedaan pendapat, karena Islam ini tadi separuhnya ada yang zoni. Makanya disinilah kita dituntut untuk bertoleransi dengan perbedaan. Tapi kita juga harus punya pegangan. Jangan ngambang gitu. Nggak jelas, kita nggak punya pegangan, tapi akhirnya bingung sendiri. Kita harus punya pegangan, punya hujah. Kenapa saya harus mengikuti ini? Ya, atau paling tidak kita kalau kita belum paham dalilnya, mana ulama atau ustadz yang kita lebih percaya yang kita ikuti? Saya yakin ustadz itu misalnya paham dalilnya, gitu. Mengikuti dan sedikit demi sedikit belajar supaya paham dalilnya, gitu. Harus ada usaha mengarah ke sana. Ya, jadi ini sudah lumayan panjang ya, ini untuk pengantar dulu karena ini penting sebelum kita mempelajari ya satu persatu permasalahan fikih. Ya, jadi dasar seperti ini kita harus paham terlebih dahulu ya, sehingga pendekatan yang kita gunakan tadi ya kita mengambil ya ilmu para ulama, hasil ijtihad mereka gitu. Poin-poin dalam fikihnya seperti apa, tapi kita tidak berpaku ke situ. Karena yang zoni itu ya hasil ijtihad dalam masalah yang zoni tadi itu tidak kemudian jadi qat'i. Artinya tidak ada misalnya keharusan kamu kalau mempelajari mazhab Syafi'i berarti harus semuanya ikut mazhab Syafi'i, enggak harus. Kalau harus mengikuti satu mazhab lalu mazhab yang lain bagaimana? Apakah sesat? Dia mengikuti pendapat yang lain kan tidak. Jadi di sini ada keluasan di dalam Islam. Ya, keluasan di dalam Islam. Tapi kita ketahui dulu masing-masing punya dalilnya seperti apa. Ya, dalilnya seperti apa kita pelajari. Nah, lalu sepengetahuan kita ya kira-kira, karena kan kita belajar juga kepada para ulama berikutnya. Ada para ulama yang meneliti lagi gitu, bukan hasil kita menghakimi, oh ini salah, Imam Syafi'i salah, tidak, bukan kita yang menghakimi, tapi kita pelajari dari ulama berikutnya juga. Ya kan ulama ini nggak berhenti di tabi'in tadi itu. Setelah itu kan banyak para ulama yang meneliti lagi gitu. Nah kita pelajari dari para ulama juga, bukan dari kita. Ini kan orang salah menganggap gitu, menganggapnya itu kita menghakimi para ulama, tidak. Kita belajar dari para ulama lagi. Makanya baca kitab-kitab para ulama itu.
ya. Gitu misalnya kenapa tadi mengusap sebagian kepala dalam wudu, berdalil misalnya dengan hadis yang dalil itu dalam hadis disebutkan Rasulullah mengusap ubun-ubun ya binasiyatihi. Nah kalau hadis-hadis yang menyebutkan hanya mengusap ubun-ubun itu dhaif, lemah. Kalau hanya menyebutkan ubun-ubun saja, nah, yang sahihnya yang benarnya mengusap ubun-ubun ya ketika memakai sorban. Ketika sorbannya itu kan agak sulit kalau dibuka gitu, sehingga dalam kondisi seperti itu boleh mengusap ubun-ubun. Dan ketika mengusap ubun-ubun pun disambung ke atas sorban ya gitu. Dan itu tidak menunjukkan kebolehan mengusap sebagian ya, itu diantara penguatnya. Kemudian juga tadi kenapa huruf ba itu ya secara asal untuk makna asal tadi ilsaq ya begitu. Jadi kita mempelajari mana nanti pilihan-pilihan yang kita pilih juga dari para ulama lagi ya, bukan dari kita sendiri mengira-kira gitu. Jadi kita bandingkan antara ulama-ulama ini gitu. Karena tadi kebenaran itu bisa ada di siapa saja secara ilmiah begitu ya. Dan para ulama itu tidak maksum. Jadi kalau disebut ulama kita harus tidak, para ulama itu tidak maksum dalam keyakinan kita, akidah Islam. Yang maksum itu hanya para nabi. Hanya nabi yang maksum, artinya tidak pernah salah. Kalau ulama tidak maksum. Gitu ya. Ya, sehingga bahkan ulama sendiri tidak mau diikuti secara terus-menerus. Bahkan para pengikut juga ya, misalnya Pak Imam Syafi'i, para pengikutnya Imam Syafi'i tidak dalam semua hal diikuti. Ketika mereka menggali lagi, mempelajari lagi, oh ternyata ada pemahaman yang berbeda yang mereka dapatkan. Mereka mengikuti ilmu yang mereka dapatkan, tidak hanya sebatas mengikuti imam-imam itu, karena mereka tidak maksum. Makanya mereka sudah mewasiatkan, kalau kalian mendapati pendapatku itu bertentangan dengan dalil, maka buang pendapatku itu. Kata para ulama itu. Dan itu sudah dilakukan oleh para pengikutnya sendiri. Digali lagi gitu. Ya, misalnya Imam Nawawi adalah ulama yang sebutnya muhakkik ya, muharir dari mazhab Syafi'i. Itu tidak sedikit pilihan-pilihan beliau yang berbeda dari Imam Syafi'i sendiri. Begitu ya, itu ya untuk pengantarnya saya kira cukup untuk sebagai dasar nanti mempelajari secara lebih mendalam tentang fikih ini, yang nanti kita mulai dari toharoh dulu ya, toharoh lalu nanti sholat, begitu urutannya begitu belajar itu. Kenapa? Karena dimulai dengan yang fardu ain dulu. Toharoh, sholat itu kan fardu ain, setiap orang harus itu. Ya, kalau nanti zakat, saum, haji itu fardu ain. Nah, kalau ketika masuk ke bab muamalah, nah itu tidak semuanya orang harus tahu. Ya, karena muamalah jual beli ya, khususnya berarti bagi pedagang, nah itu wajib dia harus tahu. Pedagang gitu. Ya, itu yang melakukan transaksi itu termasuk pembeli juga harus tahu hukumnya. Apalagi kalau sudah masuk bab pidana ya, jinayat, kan nggak semua orang harus tahu. Ya, orang yang punya kesibukan dalam bidang tersebut dia harus tahu, sehingga dia kategorinya fardu kifayah. Ya, dimulai dari fardu ain dulu, baru fardu kifayah, begitu. Allah alam bisawab. Kalau ada yang ditanyakan sebelum ditutup, silakan. Ya, bebas Pak. Boleh diungkapkan aja ya. Unek-unek segala macam. Ya, silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini Pak Ustadz yang mau ditanyakan tentang mengusap kepala. Dan mengusap kepala itu di hadis itu tidak dicantumkan berapa kalinya. Nah,
mengusap pertama dari sini ke belakang, balikin lagi langsung ke sini. Ya, betul. Bagaimana kalau seorang akhwat ketika di tempat umum gitu, apakah harus segitu apa cuma di ini aja gitu di luarnya? Ya, seperti itu. Ya, untuk jumlahnya memang tidak ada dalil yang sahih ya yang menyebutkan Rasul mengusap kepala sampai 3 kali, enggak ada. Kalau yang lainnya ada ya sampai 3 kali. Ya, ada. Ya, kalau yang berkumur-kumur, masukkan air ke hidung, mencuci wajah, cuci tangan, ada. Tapi kalau mengusap kepala tidak ada dalil yang sahih. Ya, ada juga dalil umum. Dalil umum mengatakan Rasul itu berwudu sekali-sekali, berwudu 2 kali 2 kali, berwudu 3 kali 3 kali. Dalil umum tidak menyebut secara khusus satu persatu perbuatan wudunya. Dalil khusus yang menyebut mengusap kepala 3 itu enggak ada. Ya. Nah, bahkan ada dalil yang tegas mengatakan Rasul berwudu mengusap kepala maratan wahidah, 1 kali. Ya kan? Dalil yang jelasnya itu mengusap kepala 3 kali enggak ada dalilnya. Tapi dalam mazhab Syafi'i itu disunahkan sampai 3 kali mengusap kepala. Dari mana dalil yang mengambil dalil umum tadi? Ya, nah ini dibantah oleh para ulama lain. Tidak bisa menggunakan dalil umum saja. Mana dalil khususnya? Yang dalil khususnya yang ada justru Rasul mengusapnya 1 kali. Kenapa berpaku kepada dalil umum? Makanya salah satu ulama yang berada di mazhab yang dia juga bermadzhab Syafi'i itu Imam Al-Baihaqi, yaitu dalam kitabnya itu mengatakan bahwa ini lemah, ini pendapat Imam Syafi'i ini lemah dalam hal ini gitu. Karena Imam Al-Baihaqi itu berjasa di dalam menyebutkan dalil-dalil untuk mazhab Syafi'i. Ketika dicek dalilnya oleh Al-Baihaqi, ini lemah ini. Begitu. Jadi kita mengikuti yang lebih kuat. Jadi cukup 1 kali dalam mengusap kepala secara keseluruhan. Baik laki-laki atau perempuan sama. Yang diusap kepala ya, bukan rambut. Jadi kepalanya saja, kepala. Kalaupun nggak ada rambutnya, botak, ya tetap diusap. Karena mengusap kepala bukan mengusap rambut. Nah, kalau perempuan di tempat umum ya dia harus mencari tempat yang tertutup, karena tidak boleh membuka aurat, karena kan aurat bagi perempuan. Jadi jangan sampai kita melakukan satu ibadah ya sambil melakukan dosa, tidak mungkin, tidak boleh. Ya, jadi di tempat tertutup, Bu. Jadi di kamar mandi atau di mana gitu. Atau tempat wudu yang khusus perempuan tertutup, khusus perempuan saja gitu. Nah, ini kadang-kadang suka abai ya, harusnya ini kewajiban ya untuk memfasilitasi di masjid itu ya ada khusus perempuan atau jangan bercampur untuk tempat wudunya itu ya. Jadi kalau hanya umum tapi hanya perempuan saja ya boleh kan gitu, kita membuka kepalanya begitu, disiasati aja Bu ya ketika itu. Kalau ada yang lain ya. Cukup ya Bapak Ibu ya, insyaallah silakan nanti ada berikutnya berkelompok. Yang lainnya ibu-ibu ada yang tidak hadir? Yang kemarin ada berapa orang? Yang kemarin yang bahasa Arabnya belum pada datang. Oh, tapi nanti mau datang rencananya, insyaallah ya. Nanti berkelompok, ada yang dasar ya, dasar bahasa Arab, Durusul Lugha, nanti akhwatnya sama Ustazah Sela itu yang pakai kacamata, insyaallah yang akan mengajar Durusul Lugha, yang ihwannya Ustaz Supri nanti sama Ustaz Supri yang dasar ya, nanti yang level berikutnya sama saya. Jadi ada 3 halaqah insyaallah. Silakan nanti dipilih mau di mana. Ini kan luas insyaallah. Mau di belakang mau di mana. Silakan cari yang enak tempatnya ya.
Allahu a'lam bishawab. Terima kasih atas perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan. Qulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.